Next, latar belakang. Latar belakang pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter dan kepribadian manusia yang berakhlak mulia dalam konteks global. Pendidikan abad ke-21 tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi dasar bagi pengembangan peradaban manusia. UNESCO 2022 menegaskan bahwa pendidikan harus mengintegrasikan aspek learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together, agar peserta didik memiliki keseimbangan antara cerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat diukur hanya melalui capaian akademik, melainkan juga melalui pembentukan perilaku dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai universal kemanusiaan. Next, masih latar belakang. Dalam konteks nasional, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menempatkan pendidikan agama Islam sebagai komponen penting dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dengan tujuan agar peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai keislaman, akhlakul karimah, serta pembiasaan perilaku Islami di madrasah atau di kalangan peserta didik. Jainuddin 2020. Next, masih latar belakang. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa arus globalisasi, perkembangan teknologi digital membawa tantangan besar bagi pembinaan perilaku remaja Muslim. Fenomena seperti umumnya menurunnya kedisiplinan, kurangnya sopan santun terhadap guru, meningkatnya perilaku konsumtif, serta pengaruh budaya populer Barat seringkali menyebabkan pergeseran nilai dan melemahnya identitas keislaman di kalangan peserta didik. Hidayat 2021. Kondisi ini menuntut guru pendidikan agama Islam tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing teladan dan motivator moral yang mampu menanamkan nilai-nilai Islam secara kontekstual. Next, masih latar belakang. Di lingkungan madrasah, khususnya madrasah sanawiyah, guru pendidikan agama Islam memiliki tanggung jawab yang lebih kompleks. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama secara kognitif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan pembiasaan perilaku Islam dalam kehidupan sehari-hari peserta didik berdasarkan data Kementerian Agama 2023. Berbagai madrasah di Indonesia telah melaksanakan program pembinaan karakter Islam melalui kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, pesantren kilat, dan program madrasah religi lainnya. Namun, implementasi program tersebut seringkali bergantung inisiatif dan keteladanan guru pendidikan agama Islam di masing-masing satuan pendidikan. Next. Rumusan masalah. 1. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan perilaku Islam peserta didik kelas 9 di Madrasah Sanawiyah Nurul Hidayah Jambi. Yang kedua, bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam membiasakan perilaku Islami siswa. Yang ketiga, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran guru pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan perilaku Islami peserta didik.
Tujuan penelitian 1. Mendeskripsikan peran guru pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan perilaku Islam peserta didik kelas 9. 2. Menjelaskan bentuk pembinaan dan kegiatan religius yang dilakukan guru pendidikan agama Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk perilaku Islami siswa. Next. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis 1. Konsep perilaku Islami. Definisi perilaku Islami. Perilaku Islami merupakan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam, seperti akhlak mulia, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, saling mengoreksi, dan kepedulian terhadap sesama. Sumber Al-Quran, hadis, dan literatur pendidikan karakter Islam. Departemen Pendidikan Nasional 2010. Komponen perilaku Islami dalam pendidikan. Akhlak terpuji, karimah, sopan santun, jujur, sabar. Ibadah praktis, sholat tepat waktu, berdoa, membaca Al-Quran. Kehidupan sosial Islam, toleransi, empati, tolong-menolong, kepedulian terhadap lingkungan. 2. Peran guru pendidikan agama Islam. Definisi guru pendidikan agama Islam. Guru yang berfungsi membimbing, mengajar, dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada peserta didik, baik dari segi pengertian, sikap, maupun praktek ibadah. Pesan strategis guru pendidikan agama Islam. Sebagai pengajar, inisiator, menyampaikan materi ajar pendidikan secara sistematis. Next, metode penelitian. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. 2. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, deskriptif. Penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan berbentuk angka yang dapat diukur seperti skor, observasi, perilaku Islami, siswa, atau penilaian peran guru. Pendekatan deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran guru pendidikan agama Islam dan tingkat perilaku Islam peserta didik tanpa melakukan manipulasi variabel. Alasan pemilihan metode memberikan gambaran jelas tentang realitas yang terjadi di kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah. Memudahkan pengukuran hubungan antara peran guru pendidikan agama Islam dan perilaku Islami siswa. Masih penelitian, metode penelitian, subjek penelitian. Subjek utama, guru pendidikan agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Jambi. Subjek tambahan, peserta didik kelas 9 yang menjadi objek penerapan peran guru pendidikan agama Islam. Jumlah sampel guru pendidikan agama Islam. Seluruh guru pendidikan agama Islam yang mengajar kelas 9. Misalnya 2-3 guru, disesuaikan kondisi metode. Siswa kelas 9 diambil secara total, sampling atau random sampling. Misalnya 30-40 siswa dari kelas 9 A, B, dan C. Masih metode penelitian. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi angket, kuesioner, digunakan untuk mengetahui persiapan persepsi siswa terhadap peran guru pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan perilaku Islam. Berisi pertanyaan tertutup, skala Likert, dan beberapa pertanyaan terbuka.
Observasi, mengamati kegiatan belajar, mengajar guru pendidikan agama Islam di kelas. Fokus pada metode pengajaran, pembimbingan, teladan yang diberikan guru, dan interaksi dengan siswa. Yang terakhir, wawancara atau opsional untuk memperkuat data. Masih metode penelitian. Teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan langkah-langkah berikut. Data kuantitatif, hasil angket dan observasi dikodekan menjadi skor numerik. Analitis menggunakan statistik deskriptif, mean, median, modus, dan presentase untuk mengetahui tingkat efektivitas peran guru pendidikan agama Islam. Data kualitatif opsional, hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperkuat temuan. Teknik analisis, redaksi data, penyajian data, pemeriksaan kesimpulan, Miles dan Hoberman 1994. Interpretasi hasil, mengaitkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas peran guru pendidikan agama Islam dalam menumbuhkan perilaku Islam siswa. Terima kasih. Demikianlah dosen yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah dan hilaf, mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.